Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, di dunia ini ada sekelompok manusia yang jasadnya berjalan di bumi, tapi hati dan cita-cita mereka bergelantung di langit. Mereka adalah hamba-hamba pilihan yang namanya dipuji dan diabadikan langsung oleh Allah di dalam Al-Quran. Siapakah mereka? Mereka adalah ibadur Rahman, hamba-hamba kesayangan, milik Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Pertanyaannya, punya ciri apa mereka? Punya sifat apa sehingga Allah begitu bangga kepada mereka? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di dalam lingkaran kebaikan ini. Selawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan doa saya untuk Anda semua yang sedang menonton video ini. Semoga Allah senantiasa memberikan Anda kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungannya. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman, sebelum kita bedah tuntas potret kemuliaan ibadur Rahman ini, kami ingin mengajak Anda untuk mendukung channel dakwah kita ini. Caranya mudah. Tekan tombol like jika Anda siap menyimaknya. Tulis di kolom komentar, amin, atau doa terbaik Anda. Dan tentu saja, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita terus terhubung dalam kebaikan. Sahabat beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai lukisan indah tentang hamba-hamba pilihannya ini. Bukan dari sholat mereka, bukan dari puasa mereka, tapi sangat unik. Allah memulai dari cara mereka berjalan. Allah berfirman, "Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna." Yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Haunan, rendah hati. Inilah sifat pertama mereka. Cara mereka berjalan mencerminkan isi hati mereka. Langkah mereka tenang, penuh wibawa, tidak congkak, tidak menepuk dada, tidak dibuat-buat agar terlihat zuhud. Mereka tawadhu' karena mereka sadar. Mereka berjalan di atas bumi milik Allah. Mereka bernafas dengan udara milik Allah. Apa yang mau disombongkan? Kerendahan hati ini kemudian diuji saat mereka berinteraksi dengan manusia lain. Bagaimana jika ada yang memancing amarah mereka? Ayat tadi melanjutkan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan, salam. Orang-orang jahil, orang-orang bodoh yang menyapa dengan caci maki, dengan hinaan, dengan fitnah. Bagaimana ibadur Rahman merespon? Apakah mereka membalas? Apakah mereka turun level, setara dengan si jahil? Tidak, lidah mereka terlalu mulia untuk berkata kotor. Hati mereka terlalu tenang untuk terpancing. Mereka hanya mengucapkan salamah, salam. Sebuah ucapan selamat tinggal yang damai. Silakan lanjutkan kebodohanmu. Aku tidak punya waktu untuk ini. Sebuah kemuliaan yang menjaga kehormatan diri. Itu adalah potret mereka di siang hari saat berinteraksi dengan manusia lain. Lalu, bagaimana wajah mereka di malam hari? Saat tidak ada manusia lain yang melihat, saat semua mata telah terpejam. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا.
yang artinya, dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Yabituna, mereka menginapkan malam mereka. Mereka begadang, tapi bukan untuk pesta pora, bukan untuk tontonan yang sia-sia. Mereka begadang untuk lirabbihim, untuk Tuhan mereka. Dengan apa? Sujada wa qiyamah. Dengan bersujud dan berdiri. Mereka sholat, mereka tahajud. Inilah sumber energi spiritual mereka. Inilah momen intim mereka dengan Sang Pencipta. Di saat orang lain tertidur, ibadur Rahman justru terbangun. Dan lihat, saat mereka sujud, saat mereka menangis di tengah malam, apa yang paling mereka minta? Apa yang paling mereka takutkan? Bukan kehilangan harta, bukan kehilangan jabatan. Tapi ada ketakutan yang jauh lebih besar. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Yang artinya, dan orang-orang yang berkata, Ya Rabb kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Allahu Akbar. Mereka adalah ahli tahajud, tapi mereka tidak sombong dengan ibadah mereka. Mereka tidak merasa aman. Justru semakin mereka dekat dengan Allah, semakin besar rasa takut mereka akan azabnya. Doa utama mereka adalah, jauhkan kami dari jahanam. Sebuah ketakutan yang lahir dari makrifat yang dalam. Rasa takut akan neraka dan harapan akan surga. Inilah yang membentuk cara pandang mereka terhadap dunia, termasuk cara mereka mengolah harta. Ibadur Rahman bukan pertapa yang meninggalkan dunia, tapi mereka tahu cara menggunakan dunia. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya, dan orang-orang yang apabila berinfak, mereka tidak berlebihan alias boros, dan tidak pula kikir. Dan adalah infak itu di tengah-tengah antara yang demikian. Surat Al-Furqan ayat 67. Inilah gaya hidup ibadur Rahman. Qawwama, tengah-tengah, moderat, seimbang. Mereka bukan manajer keuangan yang gagal. Saat berinfak, mereka tidak israf. Israf adalah boros, menghambur-hamburkan uang untuk foya-foya, untuk kemewahan yang melalaikan. Tapi di sisi lain, mereka juga tidak yakturu. Yakturu adalah kikir, pelit. Harta mereka tertahan untuk maksiat, tapi mengalir deras untuk taat. Mereka paham konsep cukup. Mereka menjaga harta mereka agar tetap seimbang. Tapi sahabat beriman, ada yang jauh lebih ketat mereka jaga. Lebih dari harta, yaitu 3 garis batas dosa besar. 3 pilar kejahatan yang tidak akan pernah disentuh oleh ibadur Rahman. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Yang artinya, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah. Hati mereka bersih dari syirik. Tauhid mereka murni. Tidak ada dualisme, tidak ada sekutu, tidak ada jimat, tidak ada backing selain Allah. Ibadah mereka, minta mereka, hidup dan mati mereka hanya untuk Allah. Ini dosa pertama yang mereka jauhi. Kemudian mereka menjaga kehidupan.
wala yaqturuna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, yang artinya, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Surat Al-Furqan ayat 68. Tangan mereka suci dari darah yang tidak halal. Mereka sangat menghargai kehidupan. Mereka tahu menghilangkan satu nyawa tanpa hak sama seperti membunuh seluruh manusia. Dan mereka menjaga kehormatan. Wala yaznuna, artinya, dan tidak berzina. Nafsu mereka terkendali. Akal sehat mereka mengalahkan syahwat mereka. Mereka tahu zina adalah perbuatan keji, jalan yang buruk yang merusak nasab, merusak harga diri, dan merusak tatanan masyarakat. Syirik, membunuh, zina, 3 dosa raksasa yang ibadur Rahman berlari kencang menjauh darinya. Dosa besar mereka hindari, dosa kecil mereka takuti. Bahkan level mereka lebih tinggi dari itu. Mereka bukan hanya menghindari yang haram, tapi juga menghindari yang sia-sia. Mereka menjaga lisan mereka dari dusta. Walladzina la yashhaduna zur, yang artinya, dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Zur, persaksian palsu. Lidah mereka terlalu mahal untuk dijual. Mereka tidak akan menjual kebenaran hanya demi amplop atau jabatan. Mereka adalah penendak kebenaran, bukan penjual kebohongan. Dan akhirnya, sebuah standar kemuliaan yang menyempurnakan potret ini. Wa idza marru bil-lagwi marru kiralama, yang artinya, dan apabila mereka bertemu atau melewati segala hal yang sia-sia alias dinamika lagwiyah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan diri. Lagu. Apa itu lagu? Segala sesuatu yang sia-sia. Obrolan ngadul-ngidul yang tidak ada isinya. Gosip, ribah, hujatan. Dan tertawa yang berlebihan hingga melupakan Allah. Perdebatan kusir di sosial media. Tontonan yang hanya membuang waktu dan mengotori hati. Saat ibadur Rahman bertemu atau melewati hal-hal ini, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak nimbrung, mereka tidak kepo, mereka tidak ikut-ikutan agar dibilang gaul. Tidak, mereka marru kirole. Mereka berlalu dengan mulia, dengan terhormat. Mereka menjaga wibawa iman mereka. Karena mereka tahu, waktu mereka terlalu mahal untuk dibuang pada sampah kesia-siaan. Sahabat beriman, tawadu, berpaling dari orang jahil. Tahajud, takut akan neraka. Berinfak di tengah-tengah. Tidak syirik, tidak membunuh, tidak berzina, tidak bersaksi palsu, dan menjaga diri dari kesia-siaan. Itulah lukisan agung, potret kemuliaan dari ibadur Rahman, hamba-hamba pilihan Ar-Rahman. Sebuah cermin yang Allah berikan untuk kita berkaca. Sudah ada di mana kita? Sudah adakah sifat-sifat itu di dalam diri kita? Semoga kita semua diberikan taufik dan kekuatan oleh Allah untuk bisa meneladani sifat-sifat mulia ini. Semoga Allah akui kita sebagai bagian dari mereka. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Tapi kajian kita belum selesai. Karena di video berikutnya kita akan membahas balasan. Balasan mengerikan bagi pelaku 3 dosa besar, syirik, membunuh, dan zina. Sebuah peringatan keras dari lanjutan ayat-ayat ini yang akan menggetarkan hati kita. Silakan Anda klik video yang kini muncul di layar Anda.
Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.